Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam suatu malam bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Aku melihat ada 11 ahada asyara, 11 kaukab bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Apa kata ayahnya Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan melakukan makar, tipu muslihat terhadapmu. Apa maknanya? Tidak semua saudara kita senang kalau kita dapat nikmat, walaupun nikmatnya hanya sekedar mimpi. Hati-hati adik-adik, anak-anak muda. Aku tadi mimpi apa? Ketemu jodoh. Hok. Jangankan kamu nikah, kamu mimpi aja dia nggak senang. Jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena tak semua orang senang melihat kau senang. Kebanyakan sifat orang adalah in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah mereka senangnya luar biasa. Gimana Ustadz Abdul Somad di Masjid At-Taufik? Oh, jamaahnya banyak, sakit jantungnya. Gimana kabar Ustadz Somad? Dia nggak diterima. Alhamdulillah. Ini sifat saudara-saudaranya Yusuf, Bani Israel. Lalu kemudian dendam kesumat itu mereka lanjutkan. Mereka iri karena Yusuf dikasihi, disayangi. Mereka bawa untuk main-main di gurun pasir. Setelah itu mereka masukkan, dibacakan oleh imam kita, fi ghayabatil jub. Ghayabatil jub adalah sumur yang dalam. Bajunya diambil, dibawa kepada bapak mereka, bidamin kazib, damin darah, kazib bohong, darah bohong. Jadi cerita darah bohong ini sejak zaman dulu sudah ada. Darah bohong-bohongan. Betul dia ya, dia sudah dimakan oleh serigala. Ini darahnya ayah. Maka saudara-saudara Yusuf pun menangis, menangisi darah bohong, air mata buaya. Apa betul buaya itu punya air mata? Buaya ini selalu menjadi korban. Lidah buaya, air mata buaya. Ternyata buaya ini tidak punya pori-pori. Kita kalau kepanasan berkeringat, cairan tubuh kita keluar dari pori-pori, basah baju kita. Buaya nggak punya pori-pori. Satu-satunya saluran mengeluarkan air melalui matanya. Makanya kalau dia kepanasan, dia keluar air mata. Tapi bukan karena dia sedih. Makanya kalau ada orang yang air matanya bukan karena kesedihan, selalu orang mengatakan, alah air mata buaya. Pas ditanya, kenapa, apa hubungan air mata dengan buaya? Buh, aku ora-uruh. Padahal maknanya adalah ilmu pengetahuan. Itu buaya yang di air, apalagi yang di darat. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menangisi kehilangan seorang anak sampai hilang pandangannya. Ternyata kalau terlalu banyak nangis, itu kering air mata, bisa mohon maaf, mengalami kebutaan. Nabi Yusuf itu buta, tapi hebatnya Yakub. Ketika Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, lalu kemudian dia tahu saudara-saudaranya sedang masa paceklik datang ke Mesir untuk mencari gandum. Dia tahu, akhirnya dia selipkan satu mut ke dalam tas saudaranya itu, dia panggil security, Satpol PP lah. Tangkap, akhirnya ditangkap. Lalu kemudian kamu boleh pergi kecuali saudaramu ini, Bunyamin. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam
mengirimkan bajunya kepada ayahnya. Idhabu biqamisi hadza, wahai saudara-saudara, bawalah bajuku ini, berikan kepada Yakub, ya'ti basira, nanti dia akan datang dalam keadaan matanya bisa melihat. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kuasanya. Karena baju Yusuf, pandangan mata Yakub bisa hilang. Tapi dengan baju Yusuf juga pandangan Yakub bisa muncul kembali. Begitu Nabi Yakub mencium baju itu, apa kata dia? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Ya'ti basira. Penglihatannya pun bisa datang kembali. Ternyata setelah diteliti, manusia ini baunya nggak sama. Sama seperti cap jari, cap jempol, nggak sama. Makanya ada detektor bau. Yang paling tajam penciumannya adalah cacing, bukan anjing. Cacing paling tajam. Menurut Imam Al-Jahiz, memang cacing memiliki kekurangan. Dia nggak punya kaki, dia nggak punya kulit, dia nggak punya mata, dia nggak punya telinga. Kalau ada cacing yang bertelinga, bukan cacing, ular naga. Makanya dia hidupnya di dalam tanah. Tapi di tengah kekurangannya diberikan Allah SWT kelebihan. Apa? Penciumannya amat sangat tajam. Dia bisa mencium jarak radius 1 km. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, ditanam di sini, di samping Masjid At-Taufik, itu 1 km semua cacing-cacing mencium. Wow, brownies. Mereka sudah siap. Kalau memang penciuman yang paling tajam itu adalah cacing, mengapa polisi Badan Narkotika Nasional tidak menggunakan cacing untuk mencium narkoba di airport? Karena cacing nggak punya kaki. Maka yang dipakai adalah anjing herder. Saya turun di airport, tiba-tiba ditahan semua. Semua penumpang dari Kuala Lumpur, jangan keluar dulu dari airport. Datang anjing, mendekat ke saya. Ingat dulu waktu kecil kata mak, kalau ada anjing baca tabat yada abilah abi watab. Dia baca tabat yada abilah abi. Dia ngeliat ke atas. Takutnya diselipkan orang narkoba. Keluar berita Abdul Somad tertangkap di airport bawa narkoba. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dengan baju yang dilumuri darah palsu, pandangan Nabi Yakub bisa hilang. Tapi dengan baju yang ada keringat Nabi Yusuf, pandangannya bisa kembali. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan heran kalau bapak terlalu lama pergi keluar kota, ibu video call, diciumnya baju singlet bapak yang sudah 3 hari nggak dicuci. Kenapa? Mengobati rasa rindu, kata dia. Itu terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam. Cinta